Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri Ramadan wa nas'aluhu ta'ala an yu'inana wa iyyakum lil qiyami wassiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdul man shalla wa hajja wa zakka wa sham wa ala alihi wa ashabi masabihi dhalam amma ba'du. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Bulan yang dinilai sebagai bulan yang paling istimewa dan berkah dibanding bulan-bulan lainnya. Tak heran karena pada bulan Ramadan begitu banyak keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli membuat kitab khusus yang mengumpulkan sebanyak 170 fadilah bulan Ramadan. Dalam kitab-kitab para ulama seperti Asrarul Muhibbina fi Ramadan karya Syekh Muhammad Mustafa, karya Syekh Muhammad Husain Yaqub, beliau menjelaskan berbagai macam fadilah bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, bulan Ramadan merupakan syahrun nuzulil Quran, bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam menafsiri ayat ini, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Di samping bulan Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan juga sebagai waktu rutinan Rasulullah SAW untuk bertadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Diceritakan dari riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW merupakan orang yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya, Rasulullah SAW setiap malam pada bulan Ramadan melakukan tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan bulan Ramadan tidak hanya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, namun bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya kitab Injil, Zabur, Taurat dan Suhuf atau lembaran-lembaran suci Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan yang terdapat di dalamnya suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikat waruha fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya untuk menjalankan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Menurut perhitungan Grand Syekh almarhum Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Syahrul Ramadan, bahwa alfu syahrin atau 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan, yang mana itu merupakan umur standar manusia. Lailatul Qadar lebih baik dari umur manusia, baik umur manusia di masa lampau maupun umur manusia di masa mendatang. Bahkan beliau mengatakan anha khairum minad dahri, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari usia masa. Yang ketiga dari keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang terdapat di dalamnya ummahatut ta'ah, induk-induk ketaatan. Pada bulan Ramadan kita menjalankan berbagai macam ibadah seperti sholat, sholawat, zakat fitrah, umrah, dan lain-lain. Yang itu semua merupakan ummahatut ta'ah, induk-induk ketaatan. Oleh karena itu, dari sekian banyak keistimewaan bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita semua doa ketika masuknya bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam hadis yang mana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ithhafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Siyam,
bahwa ketika masuknya bulan Ramadan, Rasulullah SAW berdoa, hilalu rusdin wa khairin, bulan petunjuk dan kebaikan. Nah, ini dibaca sebanyak 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan amantu biman khalaqaka, aku beriman dengan zat yang menciptakanmu wahai bulan. Nah, ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillahilladzi dzahaba bisyahri kada wa jaa bisyahri kada. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan suatu bulan lalu mendatangkan bulan lain secara bersilih berganti. Ini dibaca sebanyak 1 kali. Ini dibaca sebanyak 1 kali. Terakhir, karena kita sudah memasuki awal bulan Ramadan, marilah kita sama-sama menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh rasa cinta, harap, bahagia. Karena itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, di mana pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan yang mana syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, pada malam itu juga ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa saja yang terhalangi mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia sungguh orang-orang yang terhalangi. Mengenai hadis ini, para ulama berpendapat bahwa hadis ini merupakan asal usul kita disunahkan untuk bertaniah ketika mendapatkan al-fadailul aliyah, atau kenikmatan keistimewaan yang agung. Seperti ketika kita najah dalam ujian, kita bertaniah, mengucapkan selamat. Ketika ada teman kita yang baru nikah, kita bertaniah. Begitupun dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan Imam Suyuti membuat kitab khusus tentang ta'niyah yang beliau berikan judul dengan Usulul Amani bi Usulit Tahani. Oleh karena itu, saya Muhammad Maulana Ramdan dengan penuh rasa cinta dan bahagia mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam, marhaban ya Sayyidah Syuhur. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.